Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomers, setelah Anda menjadi profesional dan leader di tempat kerja Anda, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Anda adalah warga negara dari satu negara bernama Indonesia. Spiritualitas Islam mendorong Anda tidak hanya menjadi pekerja yang ahsan wa amala, namun juga menjadi warga negara yang ahsan wa amala, yang mampu menyebarkan cinta kasih bagi semuanya atau rahmatan lil alamin. Kenapa begitu? Allah telah menakdirkan kita dilahirkan hidup, bekerja, dan mungkin mati di negeri ini. Tak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali Allah takdirkan. Tak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan tanpa makna. Al-Quran menyatakan, ma khalaqta hadza batila. Maka terimalah Anda sebagai warga negara dan bersyukurlah sebagai warga negara. Cobalah, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa maksud Allah menjadikanmu warga negara bagi negara ini? Apakah sekedar tempat lahir? Apakah boleh kita membenci negara ini karena perilaku orang-orangnya yang tidak baik padamu? Apakah boleh berkhianat pada bangsa ini? Nabi Ibrahim adalah nabi yang terus mendoakan negerinya. Mari kita belajar dari teladan Ibrahim. Nabi Ibrahim terus-menerus mendoakan negerinya. Salah satu alasannya adalah karena negeri tempat tinggalnya akan menjadi negeri anak cucunya. Nabi Ibrahim mendoakan negerinya menjadi aman karena ingin agar anak cucunya hidup dengan aman dan terjamin secara spiritual. Al-Quran merekam dalam surat Ibrahim ayat 35-36. Robbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Robbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Dari doa Nabi Ibrahim ini, kita bisa melihat bahwa negeri yang didoakan oleh Ibrahim adalah negeri yang baik. Dan negeri yang baik itu ada dua penyusun, yaitu aman dan iman. Negeri yang aman dan iman akan menjamin masa depan anak cucu kita. Mencintai negeri adalah demi anak cucu kita di masa depan memiliki negeri yang aman dan iman. Telkomers, selain negerimu adalah takdirmu yang harus kita syukuri, kita juga memiliki takdir untuk hidup bersama tetangga. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Rasulullah menyatakan 3 kali, demi Allah tidak sempurna imanmu, demi Allah tidak sempurna iman kita. Lalu Rasulullah menyebutkan, jika alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikahu. Ketika ditanya kenapa imannya tidak sempurna, Rasulullah kemudian menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Pada hadis ini, Rasulullah tidak menyebutkan tetangganya beragama apa, dari mana. Tetapi Rasulullah menyatakan orang tidak sempurna imannya jika tetangganya merasa tidak aman atas kejahatannya. Nabi berpesan agar kita menjaga tetangga kita merasa aman. Nabi tak pernah menyebutkan tetangga itu seagama atau tidak. Yang penting tetangga harus aman dan kita hormati. Tetangga itu adalah saudara sebangsamu. Mereka harus dijaga, dihormati agar aman. Kita harus menjaga sesama warga negara karena menjaga mereka adalah bukti kesempurnaan iman. Tetanggamu adalah saudara sebangsa. Kita harus menjaga persaudaraan sebangsa. Telkomers, karena sudah ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia, Anda harus melakukan sesuatu pada negeri ini. Apa yang harus dilakukan? Cintailah negeri ini tanpa syarat. Walaupun pemerintahnya, pejabat negaranya bermasalah, tetaplah mencintai negeri ini. Walaupun negeri ini banyak masalah, tetap cintai negeri ini. Mencintai negeri ini walaupun orang-orangnya bermasalah, dilakukan Rasulullah Muhammad SAW waktu ia diusir dari Makkah. Saat itu Rasulullah dibenci oleh para pejabat Makkah sehingga beliau hijrah. Dan pada saat hijrah dia menyatakan, inni la ukhraju minka, sesungguhnya aku
diusir dari Makkah. Wa inni la'alamu annaki ahabbu biladillah ilahi wa akramuhu 'ala Allah. Sungguh aku tahu bahwa engkau Mekahku, engkau negeriku adalah negara yang paling dicintai dan dimuliakan Allah. Walaula anna ahlaka akhrajuni minka ma kharajtu minka. Andai pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku takkan meninggalkanmu. Rasulullah masih mencintai Makkah walaupun dia terusir. Nabi berkata, demi Allah, sesungguhnya kota Mekah adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir dari Makkah, niscaya saya tidak akan keluar darinya. Rasulullah mencintai Makkah walaupun harus pergi karena orang-orangnya membenci dia. Cintailah negeri walaupun negerinya bermasalah bisa ditemukan pada kisah Rasulullah yang lain pada saat pertama kali hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, Madinah mendapatkan wabah yang membuat sahabat-sahabatnya menderita sakit. Madinah membuat para sahabatnya ingin kembali pulang ke Makkah. Rasulullah berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina Makkah wa asyadda. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana engkau membuat kami mencintai Mekah. Au asyadda, atau lebih cintakanlah kami kepada Madinah. Pada doa ini terlihat Rasulullah masih mencintai Makkah walaupun dia terusir. Pada titik lain secara bersamaan Rasulullah mencintai Madinah walaupun memberikan wabah yang menyebabkan para sahabatnya menderita. Wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, perbagusilah Madinah. Alih-alih Rasulullah membenci Madinah karena negaranya sedang bermasalah, Rasulullah justru berdoa, wa sahihha, perbagusilah Madinah. Wa barik lana, berkahilah timbangan dan takaran kami, dan pindahkanlah wabahnya ke tempat yang lain. Dua hal ini menjadi alasan kita untuk mencintai negeri ini, walaupun pemerintahnya bisa jadi bermasalah atau negerinya bermasalah. Telkomers, dalam kitab Fathul Bari, kitab komentar tentang Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan doa ini. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu pada tanah air. Dari dua hadis ini, dari dua doa ini, kemudian muncul kesimpulan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Jadi tak ada alasan untuk tidak mencintai negeri ini, apapun masalahnya. Lalu apa manfaatnya mencintai negeri ini? Bukankah cukup saja menjadi pekerja yang baik di perusahaan? Tidak usah kita mencintai negeri ini. Umar bin Khattab berkata, laula hubbul watani la kharuba baladusu fa bi hubbil awtani umiratil buldan. Seandainya tak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur lebur negara yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri akan termakmurkan. Jadi jika pertanyaannya apa manfaatnya mencintai negeri, kata Umar bin Khattab, mencintai negeri membuat negeri ini makmur. Kalau negeri ini makmur, kita juga jadi makmur. Bila tak ada cinta tanah air, Anda bekerja tanpa memikirkan nasib masa depan anak cucu kita. Semua yang mungkin diambil kita keruk. Padahal hakikat tanah air adalah untuk rumah bersama, untuk kita dan masa depan anak cucu kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, umiratid dunya bi hubbil awtan. Dunia termakmurkan dengan cinta tanah air. Karena kita mencintai negeri ini, kita menjaganya dari kerusakan, dari perpecahan, maka negeri ini akan makmur. Atas dasar itulah suatu negeri bisa makmur bila warganya mencintainya. Karena itu ada hadis yang menyerukan hubbul waton minal iman. Tentang hadis ini, Imam Ibnu Allan Muhammad bin Ali As-Sodiqi menjelaskan, fayam bagi likamilil imani ayya'muru watonahu bil amali soleh wal ihsan. Yang disebut cinta tanah air hanya berlaku bagi orang yang sempurna imannya, yang meramaikan negaranya dengan amal soleh dan kebaikan. Ibnu
Alan menyatakan bahwa yang disebut cinta hanya bisa diwujudkan dengan keimanan, amal soleh, dan ihsan. Iman, kerja produktif atau amal soleh, dan kerja inovatif atau ihsan adalah wujud dari cinta kita kepada tanah air. Telkomers sedemikian pentingnya menjaga negeri sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika membela keluarganya, maka ia syahid. Negeri ini adalah rumahmu. Orang-orang di dalamnya adalah saudaramu, bahkan keluargamu. Mempertahankan negeri ini adalah kewajiban. Bahkan jika mati pada saat mempertahankan negeri ini, Anda mati syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda dapat mempertahankan negeri ini dalam tingkat minimal, yaitu tidak terpecah, tidak saling membenci. Rasulullah SAW bersabda, man atakum wa amrakum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashukka asakum au yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Jika ada orang yang datang kepada kalian ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang sebagai pemimpin, lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jamaah kalian, maka perangilah ia. Apapun statusmu, karyawan atau warga biasa, jadilah penyebar rahmatan lil alamin dalam kehidupanmu. Sebarkan salam, sebarkan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan pada semua orang, seperti janjimu di akhir sholat. Telkomers, sebagai karyawan yang profesional dan memiliki jiwa leadership berdasarkan spiritualitas Islam, Anda sudah menunjukkan cinta pada negeri ini. Karena karyawan bukan sekedar bekerja untuk perusahaan, tapi untuk bangsa. Kerja keras dan kreativitas karyawan akan menghebatkan perusahaan, sekaligus mengharumkan bangsa dan merubah peradaban dunia. Jadilah penyebar rahmatan lil alamin untuk negerimu melalui pekerjaanmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.